Jadi kecurigaan Bung Kakak ini bocornya dari siapapun, teman-teman Komisi 2 sendiri. siapapun yang bisa jadi ada ketidakproperan. Saya kasih bocoran sedikit dong. Kalau yang Loli rasakan, jangan yang serem-serem lah, yang nggak aja, serem karena yang memang serem aja. karena memang temen ya, jadi nggak serem. Rekan LKN dimanapun Anda berada, kali ini bertemu lagi dengan saya, Jerry Sumampo, di update. Kita akan membicarakan terkait dengan komposisi Bawaslu dan tantangan-tantangan pemilu ke depan menjelang pemilu 2024. Sejauh mana komposisi Bawaslu yang baru dihasilkan atau dipilih oleh Komisi 2 DPR mampu menjawab tantangan pemilu ke depan. Sejauh mana mereka mampu membangun komunikasi, kekompakan di antara mereka sebagai satu tim untuk membuat pemilu kita lancar dan sukses. Kita akan bicarakan bersama dengan kedua narasumber di update bersama saya, Jerry Sumampo. Kita akan berbicara tentang rekrutmen KPU Bawaslu yang baru dan tantangan-tantangan pemilu ke depan. Dan bersama saya kali ini sudah hadir Teh Loli Suhenti. Selamat datang, selamat ketemu. Salam Bang Jerry dan teman-teman semua. Ya, Teh Loli ini baru saja dipilih ya beberapa waktu yang lalu oleh Komisi 2 DPR untuk menjadi anggota Bawaslu yang baru. Ada bersama-sama dengan saya juga sekarang ini seorang pegiat pemilu yang sudah kawakan ini, Bung Kakak Suminta. Selamat datang Bung, terima kasih sudah hadir. Selamat jumpa. Sehat ya? Alhamdulillah ya. Sehat Pak Jerry dan Teh Loli. Ya, jadi Bung Kakak ini adalah Sekjen KIPP, Komite Independen Pemantau Pemilu ya. Ini adalah lembaga pemantau pemilu yang paling tua di Indonesia. Ini, jadi kita akan bicara soal proses rekrutmen. Saya mau ke Teh Loli dulu lah. Kira-kira, jadi sudah lega ya setelah mengikuti proses seleksi kurang lebih 2-3 bulan ya? 5 bulan. 5 bulan ya? Oh iya, lebih lama. Mulai dari proses pendaftaran gitu ya, nyiapin berkas. Betul. Dan lain-lain ya. Nah, yang paling sulit dari proses seleksi ini apa? Yang paling sulit sih sebenarnya semua tahapan menurut saya sulit. Sulit ya. Karena sulitnya itu kita harus menyiapkan dengan baik. Misalnya ketika pemberkasan di awal. Itu kalau kita tidak teliti, maka akan menunjukkan kualitas kita seperti apa dalam kerja-kerja penyelenggaraan. Jadi setiap tahapan seleksi menurut saya ada kerumitannya sendiri yang memang kita harus fokus supaya nggak terjadi kesalahan walaupun sedikit. Kira-kira gitu Bang Jerry, tapi alhamdulillah udah lega. Ya, memang kalau 5 bulan mengikuti proses seleksi, menunggu di tengah ketidakpastian itu menegangkan ya. Dan Teh Loli ini kan satu dari 300-an lebih. Betul. Calon anggota Bawaslu, tapi saya lupa yang perempuan berapa ya kemarin ya? Banyak kemarin. Yang untuk Bawaslu ya? Yang untuk Bawaslu seingat saya sampai 70. 70-an ya? Iya. Gitu, dan memang hanya satu, tidak cukup 30% dari 5 komposisi anggota Bawaslu yang sekarang sudah dipilih oleh DPR gitu. Nah, kira-kira proses seleksi ini kan memakan waktu panjang, lalu dilalui dengan proses yang agak menegangkan gitu ya, karena dinamika politik yang juga muncul di sana itu cukup ketat gitu. Nah, ada hal-hal yang menarik nggak yang bisa diungkapkan di sini nih, Teh Loli? Kalau kira-kira proses seleksi itu yang berkesan seperti apa gitu? Iya, terima kasih Bang Jerry. Jadi memang waktu saya mendedikasikan diri, niat untuk daftar ke Bawaslu RI, apa yang saya pikirkan itu sangat sederhana. Misalnya saya cuma berpikir,
jika saya ada di Bawaslu RI, maka akan banyak hal yang bisa saya lakukan untuk perbaikan kualitas pengawasan. Nah, begitu proses seleksi dimulai, saya menyiapkan mental. Itu yang saya siapkan pertama kali, saya menyiapkan mental. Kemudian dalam prosesnya ternyata mental aja nggak cukup. Nah, dalam prosesnya ternyata seleksi ini juga membutuhkan hal-hal yang harus disiapkan. Misalnya kemampuan kita memanage dengan baik supaya seluruh tahapan seleksi itu nggak ada yang terlewat atau tepat dengan waktu, tepat dengan kebutuhan. Dan yang kedua, kita juga dituntut untuk tahu apa yang dibutuhkan untuk pengawasan pemilu yang akan datang. Sosok seperti apa. Nah, kita kemudian saya secara pribadi mencoba mengukur apakah saya bisa memenuhi ekspektasi itu. Nah, karena saya kemudian mengukur dan saya berniatnya baik, rasanya kok saya memenuhi syarat itu, maka kemudian saya memberanikan diri. Yang ketiga, ternyata ketika kita sudah memetakan diri kita sendiri, kita pun dituntut kemudian untuk mampu memetakan semua hal dengan lebih luas, lebih tegas juga. Karena teman-teman yang ikut seleksi kemarin itu semuanya bagus-bagus, semuanya keren-keren. Jadi kompetisinya memang kompetisinya tinggi sekali. Misalnya dalam proses seleksi CAT ya, di mana semua orang tuh saya lihat punya kesiapan yang sangat baik sehingga mereka bisa mengikuti proses. Bahwa kemudian ada proses seleksi tidak bisa mengangkut semuanya, semakin kita lihat juga, oh ternyata memang kualifikasi calon-calon ini punya kelebihan dan keunggulannya sendiri. Nah, dalam proses itu apakah saya minder? Enggak. Yang menarik bagi saya adalah proses ini proses kebersamaan. Jadi saya dengan para peserta seleksi yang lain itu biasa kami berbagi tips. Misalnya, apalagi ya udah banyak teman juga di situ banyak kan. teman Sebagian juga. besar itu penyelenggara pemilu atau mantan penyelenggara pemilu. Betul. Jadi kita bagi tips nih. Kira-kira nanti apa yang mungkin ditanyakan? Yuk kita diskusi. Nah, itu terjadi, Bang. Sehingga proses seleksi ini menurut saya menjadi sangat penuh kebersamaan dan itu penting. Karena kalau seleksinya saja sudah saling dukung, maka ketika kita terpilih, insya Allah kita pun tidak akan saling tikung karena semuanya itu menjadi teman. Betul. Jadi saya kira kata kunci yang penting tadi ini soal kebersamaan ya. Jadi proses yang panjang, melelahkan, menegangkan itu juga membuat kebersamaan itu menjadi makin kuat ya. Itu satu dengan yang lain itu karena mengalami tantangan yang sama. Meskipun nanti ada yang gugur, ada yang terus berlanjut gitu. Nah, saya ke Bung Kakak dulu ya, sebelum nanti kembali ke teknologi itu. Nah, Bung Kakak, ya ini Bung Kakak kan sudah, ya mungkin sudah 3-4 kali nih ngikutin proses seleksi. Saya nggak tahu dulu pernah daftar juga? Saya nggak pernah daftar. Nggak pernah daftar. Saya pernah daftar dan gagal gitu. Jadi luar biasa. Jadi nggak bisa cerita pengalaman yang yang sama dengan teknologi ya. Jadi kalau Bung Kakak menilai ya atau menganalisis katakanlah atau membandingkan proses seleksi kali ini dengan yang sebelumnya itu seperti apa? Kan kalau dari pemantauan pemilu kita melihat ada 5 aspek dalam seleksi, mulai dari aspek soal proses, kemudian aspek soal konstelasi, kemudian aspek soal personality, sampai aspek mandat, dan terakhir adalah konklusi. Nah, dari semua itu tentu yang Pak Jerry sampai tanyakan itu adalah soal konstelasi. Nah, dari sisi konstelasi ada perubahan-perubahan yang cukup menarik, dan kalau saya katakan secara prosedural Komisi 2 semakin pandai dalam tanda petik dalam hal proses. Kemudian juga dalam hal pengambilan keputusan kompromis. Itu konstelasinya cukup bagus, tetapi juga kita harus ngitung tadi soal proses dan di dalamnya adalah soal substansi. Nah, soal substansi ada yang terlewat. Dari konstelasi itu kita melihat bahwa apa yang semakin baik diantaranya adalah soal pengambilan keputusan. Terus soal konstelasi partai-partai politik, koalisi-koalisinya. 3 proses yang saya ikuti diantaranya, karena proses yang pertama itu sebenarnya lebih pada konsensus. Tapi 3 proses selanjutnya. 3 proses ini yang sekarang yang mulai atau ada yang 2009, 2014, 2019 pemilunya. Jadi 2017
prosesnya itu berbeda sekali dengan sekarang. Saya ambil komparasi yang 2 saja. Dulu itu yang namanya koalisi, itu memang koalisi partai tengah menjadi sangat kuat. Tapi saat ini koalisi partai pemerintah cukup dominan. Nah ini dari sisi konstelasi, apa untung dan ruginya, apa kurang dan lebihnya tentu akan dibuktikan di dalam pemilu nanti. Karena proses ini hanya akan dapat dinilai dari hasil pemilu. Apa kelemahan yang lalu nampaknya ditutupi pada saat sekarang. Dan saya berharap Teh Loli dan kawan-kawan ini akan kemudian dalam hal faktor mandat, tadi kan kita bicara mandat, maka di mandat inilah yang kemudian harus diterjemahkan apa yang diinginkan oleh Komisi 2. Terlepas orang mengatakan baik atau buruk proses ini, kecewa atau tidak, tapi saya melihat ada hal yang baik. Misalnya sebagian besar adalah para penyelenggara pemilu. Terus kedua ada incumbent 3 orang yang saat ini hadir di sini. Komisi 2 melihat bahwa pemilu 2024 membutuhkan orang-orang yang siap. Nah dalam hal itulah saya pikir kita perlu menerjemahkan khususnya untuk teman-teman yang terpilih, baik di KPU maupun di Bawaslu, menerjemahkan hal positif ini. Kalau yang kecewa misalnya, ada beberapa isu yang tidak tercover, isu gender, kita harus ketahui. Kemudian keragaman Indonesia, itu juga menjadi salah. Ketiga adalah semacam aspirasi publik ini agak sulit tembus ke internal. Jadi ada konsolidasi partai politik atau minimal di Komisi 2 yang nampaknya juga perlu mendengarkan aspirasi publik. Itu yang saya tangkap dari proses, Bang Jerry. Iya, kalau Bung Kakak menilai ya, kira-kira komposisi teman-teman di Bawaslu dan kemudian di KPU yang 7 dan 5 ini dihasilkan lewat sebuah proses yang tadi saya bisa simpulkan sementara ya, bahwa ini proses relatif lebih baik dibanding dengan proses sebelumnya. Ya. Nah, Bung Kakak optimis nggak dengan teman-teman ini? Nah, tentu tinggal bagaimana teman-teman menerjemahkan dan juga konstelasi politik. Dari sisi komposisinya? Ya. Dari sisi komposisinya tentu saya bersama dengan teman-teman yang mengaspirasikan soal gender ini kurang. Ini pembelajaran kita ke depan bersama-sama, tidak sekedar Komisi 2. Semua pihak harus bersama-sama untuk mempunyai suara yang sama tentang keterwakilan perempuan. Tapi kan soal keterwakilan perempuan ya, dulu juga begitu kan, komposisi KPU yang sekarang kan dengan Bawaslu yang sekarang kan sebetulnya perempuannya cuma satu juga. Ya. Sama kan sebetulnya. Ya, artinya bahwa tidak ada kemajuan di situ. Saya sebagai pemantau pemilu melihat tidak ada kemajuan. Saya tidak mengatakan bahwa Komisi 2-nya yang salah, tetapi kita semua dalam mengadvokasi pentingnya kesetaraan gender, pentingnya keberimbangan kelompok-kelompok. Nah ini yang artinya ini adalah PR buat kita semua, Pak Jerry. Dan PR untuk tadi soal mandat kepada teman-teman yang terpilih. Kemudian juga tidak boleh lupa pemerintah, masyarakat sipil, semua harus bekerja bersama. Ya kalau misalnya menurut Bung Kakak ya, komposisi teman-teman yang sekarang ada itu bisa nggak kan gini, selalu kita sebut ya atau kita diskusikan tantangan pemilu 2024 itu kan ya katanya berat ya, bisa kita diskusikan, tapi opini yang dibangun itu berat karena keserentakan, meskipun serentak ini sebetulnya tidak ada perubahan yang yang cukup radikal ya, karena tetap dipisah antara pemilu nasional dengan 5 kotak suara dengan pemilu lokal, katakanlah begitu, pilkada di bulan November. Jadi tidak sebagaimana yang dulu dibayangkan menjadi bersama-sama dia dalam satu hari yang sama gitu ya. Mungkin bedanya cuma ada irisan tahapan yang akan terjadi karena antara tahapan pemilu nasional dengan pemilu kepala daerah atau pemilihan kepala daerah itu akan ada yang beririsan gitu ya. Tapi sejauh yang bisa Bung Kakak nilai lah ya, teman-teman yang sekarang akan menjadi anggota KPU dan Bawaslu yang sudah dipilih oleh DPR ini bisa nggak menghadapi tantangan pemilu 2024 dan membuatnya bisa lebih lancar dan ya katakanlah mungkin baik ya dibanding dengan pemilu sebelumnya? Kita melihat 2 faktor. Pertama adalah bahwa yang terpilih sebagian besar adalah mereka yang sudah menjadi penyelenggara.
Itu basis Itu modal ya, kekuatan. Basis itu kekuatannya. Artinya bahwa dari sisi teknis kemungkinannya lebih besar untuk bisa terselesaikan dari sisi teknis. Tetapi ada faktor lain, yakni untuk memperdalam, memperluas, dan memberikan makna terhadap demokrasi. Itu yang kemungkinan agak tertinggal. Pesannya itu harus diperkuat di sisi itu. Jadi dari sisi teknis saya meyakini misalnya ada himpitan dalam tahapan pemilu dan pemilihan. Tetapi akan dapat terselesaikan. Maka problemnya adalah dalam substansi demokrasinya. Bagaimana teman-teman mengimplementasikan ini? Misalnya terobosan regulasi yang perlu dibuat oleh teman-teman dalam hal mengakomodir informasi dan teknologi. Misalnya kemudian dalam hal memperluas peran serta pemilih rakyat dalam kepemiluan. Belum lagi soal kemungkinan masih dalam pandemik. Pandemik ini memberikan pesan kepada kita bahwa penyelenggaraan pemilu dan demokrasi itu bisa menyempit walaupun tidak ada faktor lain. Misalnya soal berkerumun, kampanye yang merupakan bagian dari... Kita punya pengalaman di 2020 ya, di pilkada begitu malah... sepinya pemilihan 2020. Di beberapa tempat malah naik tuh partisipasinya. Sepi dalam 2020. arti interaksi politik. Tetapi bahwa... prosesnya memang agak berbeda ya. Kan kita mengenal partisipasi itu bukan sekedar kuantitatif. Betul. Partisipasi kualitatif justru di sini penanganan teknik termasuk partisipasi kuantitatif saya pikir cukup baik. Tapi yang menjadi problem adalah soal bagaimana partisipasi kualitatif bisa diperkuat di situ. Jadi ada semacam tantangan ya atau katakanlah upaya yang kira-kira bisa didorong bagaimana membuat level pemilu kita ini naik sedikit ke level yang sifatnya lebih kualitatif. Kalau kita mengasumsikan bahwa agak teknis dan administratif kita selama ini ya berkutat dan bergulat di soal itu gitu. Nah, kalau teknologi ini kira-kira gimana ini apanya? Tantangan yang paling berat apa sih kira-kira yang dibayangkan sebelum mendaftar dan kemudian mungkin setelah mendaftar yang dilihat ini 2024 ada persoalan yang paling berat yang harus kita hadapi sebagai penyelenggara pemilu. Nah, ada nggak itu atau apa gitu? Iya. Jadi pemilu maupun pilkada 2024 ini kan kita pakai undang-undang yang sama. Betul. Secara regulasi tidak ada yang berubah. Sehingga sebenarnya akan memudahkan jika penyelenggara ini tidak berganti. Ya, misalnya nanti pas rekrutmen ad hoc ternyata teman-teman ad hoc ini yang sudah punya pengalaman sebelumnya, maka pemahaman mereka akan regulasi tentu akan jauh lebih baik ketimbang kita misalnya ada perubahan-perubahan regulasi. Itu satu. Jadi kalau dilihat dari sisi itu, maka saya sependapat ya dengan Bang Kakak, secara teknis nampaknya kita akan bisa bekerja jauh lebih baik. Nah, tetapi memang catatan kritis 2019 adalah beban kerja yang berlebihan sehingga banyak jajaran penyelenggara yang harus berpulang, sakit, kecelakaan. Nah, Bawaslu RI aja mencatat 5.227 jajaran kami yang kemudian harus dalam situasi seperti itu. KPU 600-an ya? KPU lebih besar. Lebih besar ya? Lebih besar, ribuan lebih besar. Kami di Bawaslu 92 yang meninggal. Itu yang meninggal 600-an. Iya. Di Bawaslu 92 tapi yang diakumulasi ya, semuanya menjadi ribuan dengan yang sakit. Nah, sehingga memang tantangan ke depan ini adalah bagaimana kemampuan KPU sebagai penyelenggara teknis itu memastikan seluruh proses teknis itu kemudian menjadi lebih ramah. Dia lebih rasional termasuk soal beban kerja. Maka tuntutan inovasi itu menjadi penting. Kalau kita simak waktu uji kelayakan dan kepatutan maupun wawancara timsel, teman-teman ini kan menghadirkan terobosan-terobosan yang jika diuji cobakan mestinya bisa menjawab tantangan soal ini. Dia lebih memudahkan, lebih rasional, lebih manusiawi juga dalam konteks kepemiluan kita. Nah, yang kedua sebetulnya tantangan terbesar itu di 2024 adalah soal digitalisasi. Masyarakat kita tuh sudah sangat melek, pengguna internet aktif aja 202,6 juta loh di Indonesia.
Jadi sebenarnya kalau kemampuan teknologi ini digunakan untuk mengedukasi publik soal pemahaman pemilu, keren dia, keren, akan tercapai kualitas demokrasi yang substantif. Tapi ketika nggak digunakan malah jadi hoax misalnya, malah digunakan untuk menyebarkan berita ujaran kebencian, maka memang potensi untuk mempolarisasi politik di tingkat akar rumput akan sangat besar. Nah karena itu maka kemampuan ke depan itu adalah bagaimana memastikan proses kemampuan teknologi yang cepat ini dia berdaya guna terhadap demokrasi kita. Nah Loli membayangkan 2024 teman-teman muda, teman-teman milenial ini tidak lagi sebagai orang yang menjadi sasaran edukasi kepemiluan, tapi mereka sudah harus terlibat sebagai aktor langsung, bahwa mereka lah yang mengedukasi lingkungan terdekatnya. Nah ini penting, Bawaslu RI kan sudah punya 13.027 kader yang tersebar di seluruh Indonesia. Jika semuanya punya kecanggihan ini dan didaya gunakan, keren Bang. Iya, kita akan mampu memblok. Ini yang lewat SKPP itu betul, ya, ada 13.000 sekarang ya. 13.027 orang. Ya artinya bagaimana membangkitkan sense mereka supaya mereka sekarang lebih proaktif sebetulnya melakukan sesuatu ya, dengan harapan medianya media teknologi ya, karena ini generasi milenial gitu. Dan saya percaya masyarakat sekarang akses informasi jauh lebih mudah, sehingga mereka akan jauh lebih kritis dan akan siap dengan memilih pemimpin terbaiknya di 2024. Nah lalu tugas penyelenggara yang memastikan semuanya berjalan secara fair, berjalan sebagaimana prosedur yang ditetapkan. Nah oke, ini makin menarik, tapi ini saya mau kembali sedikit ke belakang ya. Karena sebelum fit and proper test di DPR itu kan sebetulnya berkembang berbagai macam isu ya. Saya meminta pendapat Bung Kaka juga. Misalnya beredar nama-nama 7 dan 5 nama ya, 7 di KPU kemudian 5 di Bawaslu yang kemudian memang banyak ini nama-nama yang beredar ya komposisinya, tapi ada satu yang persis sama. Gitu. Ada satu yang persis sama sehingga ada banyak kritik-kritik kepada DPR gitu ya, karena nama sudah ada duluan sementara fit and proper test itu belum terjadi. Nah, kalau Bung Kaka melihat fenomena ini gimana ini? Ada apa sebetulnya di balik itu ya? Dan kalau saya berpikir begini ya, ada baiknya nggak sih itu dalam proses ini? Gitu ya, atau seperti apa gitu? Saya pikir ini salah satu yang namanya sebuah hambatan dalam komunikasi di masa yang kemudian Pak Loli sebutkan. Ini adalah komunikasi digital. Jadi percepatan dari informasi digital jauh lebih cepat daripada kita berpikir. Itu daripada kita berpikir. Sementara dalam sebuah komisi, misalnya Komisi 2 pengambilan keputusan, cara berpikir adalah kolektif. Jadi keputusan-keputusan kolektif jauh lebih ke belakang dibandingkan juga percepatan itu. Karena draftnya tidak satu. Karena draft tidak satu, maka tentu saja ada draft-draft yang benar, ada draft yang salah. Ini kan seperti itu. Itu maksudnya Bung Kaka itu dibuat oleh Komisi 2? Artinya bisa saja kemudian itu merupakan kesimpulan yang diambil baik internal maupun eksternal terhadap proses-proses yang ada. Jadi tidak ANSI harus Komisi 2, tetapi ada pihak yang bisa menyimpulkan atau memang berasal dari dalam. Tapi begini, ada kecurigaan publik kan ya. Munculnya nama-nama ini mengindikasikan atau publik curiga itu ada deal-deal antara Komisi 2 dengan itu calon. Yang saya sebut bahwa cara berpikir kolektif kita itu lebih lambat dibandingkan dengan penyebaran informasi. Biasanya di masa-masa sebelum penyebaran informasi, di mana hanya dengan SMS misalnya, dibandingkan WhatsApp ataupun grup-grup lain, itu penyebaran informasinya tidak secepat itu. Sehingga tentu saja yang namanya Komisi 2 adalah sebuah keputusan politik. Keputusan politik tentu saja tidak dibuat hanya dalam hitungan jam atau semalam, merupakan keputusan yang panjang. Misalnya
tracking terhadap Teh Loli dan kawan-kawan bukan baru di track kemarin sore. Mereka sudah tahu, mereka sudah kenal, teman-teman dari dapil masing-masing di Jabar misalnya, atau teman-teman lain di luar Jabar, sudah tahu trackingnya. Sehingga itulah trackingnya, di satu sisi memberikan kepastian, di sisi lain tentu saja perlu perbaikan pola komunikasi politik internal dan eksternal, khusus untuk Komisi 2. Karena walaupun bagaimana ini mengurangi makna dari proses yang proper. Jadi ada pengurangan makna dari proses yang proper. Karena kan dalam demokrasi adigiumnya prosedurnya itu jelas, tetapi hasilnya belum tentu bisa kita tebak. Begitu hasilnya bisa kita tebak, ini ada yang perlu kita perbaiki. Ini hasilnya udah bisa ditebak ini. Artinya bahwa harus ada ada yang menebak berhasil lah kan. Harus gitu. ada yang diperbaiki di komunikasi internal teman-teman di Komisi 2 dan komunikasi eksternal. Itu jadi ini soal komunikasi publik, bukan sesuatu yang baru. Kenapa? Karena keputusan-keputusan itu di masa lalu juga ada, hanya penyebarannya tidak seperti sekarang. Artinya ini pola yang di masa lalu juga terjadi. Terjadi, hanya memang situasinya berbeda. Situasinya berbeda. Nah, Situasi saya teknologinya. berpikir tentang 2024. Maka 2024 itu bukan hanya penyelenggara, sudah jelas penyelenggara. Tapi Bung Kakak sebelum ke situ, menurut Bung Kakak, ini ya kalau kita mau pakai kategori baik atau tidak baik ya, di mana kira-kira posisinya itu? Karena begini, saya sendiri berpikir ya, ini sebuah proses yang hampir nggak bisa dihindarkan gitu. Kan Teh Loli dan teman-teman ini mau menghadapi DPR, membayangkan DPR tahu tentang orangnya, itu kan nggak bisa juga gitu, atau orang-orang partai politik. Jadi ya ada apa ya, semacam keterpaksaan untuk membangun komunikasi dengan teman-teman DPR atau partai. Nah, kalau Bung Kakak menilainya gimana itu? Tapi di sisi lain ya, ada kekhawatiran orang atau publik ini menjadi nggak independen, menjadi nggak mandiri gitu ya. Nanti itu akan ditanyakan ke Telo. Tapi Bung Kakak Saya dulu. pikir justru ini tantangan buat Reloli dan kawan-kawan, bahwa apapun yang terjadi dengan proses politik itu adalah eksternalitas harusnya. Tidak menjadi sebagai contoh kasus KPU di masa lalu. Itu adalah proses eksternalitas yang semaksimal mungkin sesuai dengan mandat dan regulasi yang ada, maka mampu untuk menjadikan itu sebagai semacam bahan atau semacam batasan agar juga partai politik semakin dewasa. Dengan cara teman-teman KPU dan Bawaslu mampu menempatkan diri di mana mereka berada sesuai dengan undang-undang, maka partai politik diharapkan juga semakin dewasa. Ini catatannya, saya pikir partai politik perlu berkembang sedemikian rupa menjadi partai politik yang modern dan partai politik yang demokratis. Ini PR yang belum selesai, Bang Jerry. Nah, itu kaitannya dengan proses tadi itu yang mau Bung Kakak katakan apa itu? Ada yang kurang proper dalam hal ini. Misalnya rapat internal, kalau dulu orang hanya bisa keluar kalau orang mengatakan keluar. Sekarang baru memotret dokumen yang ada di rapat itu sudah menjadi informasi publik, dan itu tidak terjadi di masa lalu. Ini kecurigaan Bung Kakak ini bocornya dari siapapun, teman-teman Komisi 2 sendiri. Siapapun yang bisa jadi ada ketidakproperan. Dan harus ditanya dong, perasaan Loli sebagai orang yang ada di situ gimana? Nah itu yang mau saya tanya kan itu sebelum ke perasaan gitu ya, mungkin sambil bisa dijawab juga ke arah sana. Ada nggak komunikasi politik dengan partai atau dengan teman-teman di Komisi 2? Saya berkomunikasi politik dengan partai, iya. Karena memang selama ini saya memang sudah menjalin komunikasi politik, bahkan sebelum saya di Bawaslu. Betul. Karena memang aktif di Kaukus Perempuan Parlemen, maka teman-teman saya banyak dari lintas partai. Nah, sehingga komunikasi itu memang menjadi hal yang biasanya saya lakukan. Tetapi dalam konteks, dan mestinya bukan baru sekarang dan juga, bukan kan, baru sekarang juga. Jadi teman-teman saya lintas partai banyak. Satu itu. Kedua, tapi begitu dalam prosesnya ada nama-nama yang beredar,
Terus terang, ketika ada nama saya senang. Aduh, alhamdulillah. Ini yang perasaan. Gitu ya. Tapi begitu versi lain loh, nama saya nggak ada, sedih kita ini gitu. Jadi betapa informasi yang belum valid itu tersebar luas dan itu menguji. Sehingga memang ketika banyak teman-teman saya misalnya ada versi satu beredar mengucapkan selamat, saya langsung mencoba bilang, loh ini versi belum ada kejelasannya, siapa sumbernya, sehingga kita harus sabar menunggu gitu. Nggak boleh kita langsung percayai karena kita harus sabar, ini proses. Itu berkali-kali Bang saya sampaikan. Kenapa? Karena saya meyakini bagi seluruh kontestan yang lain, calon yang ikut seleksi yang lain ini juga nggak mudah. Ketika namanya ada senang, ketika nggak ada kita tertekan. Nah seperti itu prosesnya juga. Tetapi di luar itu bagi saya menjalin komunikasi politik dengan partai itu tidak ada yang salah. Karena menurut saya mereka juga harus tahu apa visi dan misi yang akan kita perjuangkan. Kita boleh berdebat di situ, mereka setuju mereka akan backup, mereka nggak setuju berarti mereka nggak akan pilih, kira-kira gitu. Bagi saya ketika takarannya pas, integritas kita tidak tergadaikan, maka itu justru akan mencerdaskan. Yang ditanya partai apa sih? Kalau orang-orang partai atau partai apa itu kalau ketemu dan bicara gitu. Kalau yang saya kasih bocoran sedikit dong. Kalau yang lo dirasakan jangan yang serem-serem lah, yang enggak serem karena yang memang serem aja. Karena memang temen ya jadi nggak serem, cuma mereka akan tanya, memang kamu mau buat apa di Bawaslu? Coba kamu ceritakan visimu apa. Nah, terjadilah diskusi. Misalnya salah satu yang disampaikan itu misalnya kok kalau penyelenggara itu suka susah diajak komunikasi dengan partai, sehingga partai itu jadi seringkali salah-salah. Nah itu kan kemudian Loli membayangkan sesungguhnya ketika penyelenggara pemilu ini terbuka dalam berkomunikasi dengan partai sebagai peserta, mestinya mampu menekan pelanggaran yang mungkin terjadi. Pencegahan dikedepankan, komunikasi itu harus bagus sehingga orang berhenti melakukan pelanggaran. Loli sih menangkapnya seperti itu. Sejauh ini nggak ada juga permintaan teman-teman partai yang aneh-aneh. Permintaan mereka itu cuma memastikan visi misi kita oke apa enggak, terus kita bisa diajak berkomunikasi, koordinasi atau enggak. Itu aja sih Bang. Jadi komunikasi itu sebetulnya tidak mengganggu dimensi atau unsur independensi dan kemandirian ya? Enggak, karena misalnya pengalaman Loli di Jawa Barat, komunikasi dengan lintas partai sangat baik di Jawa Barat, tetapi kemudian tidak ada juga kan dalam konteks ini ya, karena kan yang dikhawatirkan publik kan selama ini itu. Betul. Seolah-olah kalau ada komunikasi dengan partai politik gitu ya, dengan orang-orang partai politik, ya akan ada tawar-menawar yang yang nggak bener lah, yang apa gitu kan. Ternyata nggak begitu ya. Artinya partai pun sebetulnya berpikir bagaimana pemilu itu baik. Betul, gitu ya. betul. Kalau pemilu itu baik, dijalankan sesuai dengan prinsipnya, mereka juga akan senang gitu kan sebagai partai karena kekhawatiran untuk suara mereka diambil gitu ya. Nah, itu mereka dicurangi, itu nggak ada ya. Jadi komunikasi yang terbangun yang seperti itu yang seperti itu. Nitipnya justru kalau jadi Bawaslu tolong yang benar biar suara kami aman, tidak dicurangi. Malah seperti itu pesannya Bang Jerry. Jadi tidak ada yang salah di situ ya. Tidak ada yang salah, dan menurut saya itu justru akan mengukur kualitas kita berdemokrasi apa. Karena kan kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh bagus tidaknya penyelenggara bekerja, tapi bagaimana partai sebagai kontestan taat aturan, pemilih bisa mendapat informasi sebaik-baiknya. Ya, itu saya kira satu aspek yang juga mungkin publik harus tahu ya. Saya sendiri kan selama ini merasa bahwa kita itu membuat opini tentang pemilu kita itu selalu negatif. Itu sehingga percakapan-percakapan, dinamika, gagasan yang kita kembangkan itu lebih cenderung membangun apatisme publik terhadap pemilu gitu. Padahal justru sebaliknya, kita sekarang harus membangkitkan optimisme publik ya tentang pemilu kita supaya mungkin dengan harapan itu publik akan bisa bisa lebih semangat gitu ya, bisa lebih aktif mengapresiasi, untuk berpartisipasi, dan kemudian juga bisa lebih proporsional mengapresiasi tahapan-tahapan dan perjalanan pemilu kita gitu. Nah, ini tantangannya memang masih banyak gitu.
kerja-kerja ke depan dari penyelenggara pemilu akan menentukan sebetulnya lancar tidaknya pemilu. Nah, Teh, ini salah satu yang selalu jadi sorotan kita dalam pemilu ya, khusus terkait dengan penyelenggara pemilu, terkait dengan kekompakan dan tadi kamu sebut itu soal kebersamaan. Nah, kira-kira dengan 4 teman yang lain ini seperti apa gitu? Sudah terbangun nggak chemistry untuk bekerja secara kolektif, secara tim, secara bersama-sama? Kalau pertama teman saya yang lain ini sesama penyelenggara di provinsi. Jadi sebenarnya semua penyelenggara, termasuk incumbent Pak Rahmat Bagja. Ya, ada incumbent ya Pak Rahmat Bagja, kemudian ada Puadi dari DKI Jakarta, Bawaslu DKI Jakarta, lalu ada Mas Toto Haryanto ya, dari Jawa Timur, Bawaslu Jawa Timur, ada Herwin ya, Malonda, Bawaslu Sulut gitu, baru ada Teh Loli. Ini semua Bawaslu ini. Betul. Ada yang nasional dan ada 4 yang provinsi. Jadi artinya gagapnya teman-teman bekerja dalam satu tim bisa diminimalisir karena kami sudah tahu ritme kerja Bawaslu. Tetapi kan itu tidak cukup. Chemistry itu akan muncul seiring intensitas berdiskusi, intensitas sharing gagasan gitu. Nah, ini yang coba dibangun karena kan baru juga ya. Jadi memang kami juga belum secara intensif duduk bersama untuk menyampaikan gagasan, misalnya visi kami beda-beda, gimana caranya bisa disatukan, nah itu belum Bang. Tapi saya meyakini bahwa mereka adalah teman-teman yang memang tepat dan terbaik untuk bekerja sama dengan saya, dan insya Allah dari rekam jejaknya kan mereka terpilih juga karena memang jadi mudah-mudahan yang kita harapkan tercapai. Tapi selama ini dalam proses itu belum pernah bertemu secara artinya tiba-tiba dipertemukan oleh orang-orang yang mendukung atau partai yang mendukung gitu supaya ketemu chemistry-nya. Enggak juga Bang, waktu proses seleksi kan kami berinteraksi juga dengan ketemu ya tapi begitu jadi 20 kami berinteraksi, ke 10 berinteraksi, jadi sebenarnya gap komunikasi itu nggak ada, nyaris nggak ada dengan 4 teman yang lain. Meskipun belum tahu ya ini siapa persisnya 5 orang itu ya. Walaupun belum tahu persisnya, tapi kan ketika misalnya proses terakhir 10 kita udah saling kenal, jadi komunikasinya sudah intensif, artinya sudah WA-an tuh udah biasa. Gitu. Iya. Jadi begitu 5 yang terpilih ya kita senang, 5 yang lain tidak terpilih ya saling dukung juga gitu prosesnya. Nah, kalau Bung Kaka melihat gimana? Ini 5-5-nya ini penyelenggara pemilu di Bawaslu itu ada 4 Bawaslu provinsi, lalu 1 Bawaslu RI incumbent gitu. Bisa nggak ini kebersamaan dan kolektivitas itu terbangun? Teman-teman sering bertemu, teman-teman penyelenggara pemilu sering bertemu, dan mereka mungkin secara pribadi sebagian saling mengenal. Tetapi tentu saja dalam hal kinerja itu bisa saja ada deviasi. Di sisi lain itu juga ada koridor yang sama tentang pengawasan, tentang kebawasluan. Nah, dengan hal ini ada modalitas dan pesan yang saya sampaikan tadi dari Komisi 2 bahwa memang dibutuhkan orang yang siap bekerja, bukan untuk belajar bekerja misalnya. Sehingga ini secara teknis akan lebih mudah. Nah, tadi hubungannya dengan apa yang terbangun komunikasi dengan Komisi 2, kita bisa mengambil pembelajaran nih, Bang Jerry. Selama ini publik merasa antras terhadap partai politik, parlemen. Sementara Teh Loli cerita juga sebenarnya banyak juga hal yang bisa kita create menjadi kepercayaan publik. Artinya ada bottleneck. Di mana bottlenecknya? Saya lihat tadi soal komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Misalnya nanti Teh Loli pada saat memberikan informasi, menyerap informasi, menyampaikan sebuah program kepada partai politik, yang datang itu LO-nya. Yang harus menyampaikan ke minimal sekjen, maksimal ketum. Jenjang antara LO dengan ketum ini jauh biasanya. Nah, inilah yang kemudian perlu diperbaiki di partai politik agar partai politik itu hadir pada saat bersama dengan penyelenggara, hadir pada saat dengan publik. Ketidakhadiran itulah gap yang terjadi, adalah gap internal di teman-teman partai politik maupun di
teman-teman di parlemen. Dan ini harus diperbaiki. Bagaimana teman-teman di tingkat penyelenggara bisa menangkap ini dan kemudian melakukan sebuah gagasan-gagasan. Saya pikir jangan pernah capek untuk mengajak. Mungkin saat ini yang datang cukup sekjennya. Tapi suatu ketika saya hampir sulit untuk menemukan acara di KPU dan Bawaslu di mana ketum hadir kecuali pada saat capres, pada saat pendaftaran. Itu Pada, pun ya. Iya, ini mengantar ya, capres. seakan-akan bahwa ini begitu sulitnya, padahal harusnya ini cukup cair. Betul. Itu salah satu PR ya, pembelajaran kita dari proses ini. Ada keinginan baik, tapi ada proses yang terhambat. Panjang. Dan itu adalah PR kita bareng. Karena ini adalah TV publik, ya saya pikir juga ini perlu didengar juga oleh teman-teman di DPP masing-masing. Kalau kita mau sama-sama memperbaiki demokrasi, menghadapi tantangan, kalau terjadi hambatan komunikasi seperti itu, siapa yang diuntungkan? Tentu saja mereka yang mengambil keuntungan tidak sebenarnya terhadap miskomunikasi ini. Siapa aja, misalnya tadi ada yang bilang tentang oligarki lah, siapalah. Mereka-mereka yang berada seakan-akan memanfaatkan situasi apapun. Nah, ini harus bisa kita cegah bareng-bareng. Karena mungkin saja niatnya adalah soal untung, tetapi ujungnya adalah soal kerugian demokrasi kita, kerugian kita sebagai bangsa. Sehingga perlu dibangun, kata kuncinya saya dapat dari Teh Loli tadi, komunikasi. Hampir semua lini. Komunikasi sama kebersamaan. Iya, komunikasi di internal dan eksternal. Ini menjadi sangat penting, apalagi di masa semakin maraknya informasi, komunikasi, teknologi yang tidak bisa dihambat. Hoax itu adalah salah satunya, membuat confuse dalam politik itu membuat orang tertentu akan dapat dengan mudah memanfaatkan, sementara sebagian besar akan berada di dalam kegelapan. Itu yang terjadi di 2019 dan tidak boleh terjadi lagi di 2024, begitu menjadi. Ya, sebagai perempuan nggak ada apa sih yang paling sulit kira-kira, karena dalam komposisi ini perempuan sendiri, di KPU juga memang hanya satu perempuan. Tapi sudah biasa ya, karena di Jabar di juga Bawaslu Jawa Barat itu 7 orang sendiri perempuan. 6 malah. Tapi apa sih yang paling paling sulit lah mungkin ya dari seorang perempuan itu menjadi penyelenggara pemilu, karena saya tahu juga kan intensitasnya tinggi, apalagi kalau sedang tahapan pemilu. Betul. Saya kira soal perempuan atau laki ketika dia jadi penyelenggara tantangannya sama, Bang. Karena begitu tahapan dimulai semuanya akan sama-sama sulit pulang ke rumah. Karena soal intensitas pekerjaan yang sangat tinggi, kita harus ready, on call 24 jam misalnya gitu. Nah itu sama, tidak hanya teman yang perempuan, tapi teman yang laki-laki juga mengalami situasi yang seperti itu. Yang paling sulit menurut saya, yang paling menjadi tantangan adalah memang menyamakan persepsi. Misalnya soal keterwakilan perempuan. Keterwakilan perempuan itu, saya ambil contoh Jawa Barat. Di Jawa Barat itu keterwakilan perempuan kita itu di level kabupaten, Panwascam, desa, lalu TPS beda-beda dia. Nah sulit sekali memastikan 30%. Kenapa? Karena mereka di tingkatan, kan soal perbawaslu kita itu memang belum mencantumkan soal minimal 30% untuk rekrutmen pengawasan ad hoc. Jadi di perbawaslu rekrutmen nggak ada. Hanya ada di teknis. Nah di teknis pun, petunjuk teknis itu kalimatnya memperhatikan. Sehingga lalu teman kabupaten kota menafsirkan, kan cuma memperhatikan, bukan juga ada di perbawaslu, hanya di petunjuk teknis. Jadi ya boleh dong kalau misalnya nggak ada. Nah itu pemahaman seperti ini yang kemudian memang kita butuh kesabaran, butuh telaten, butuh kontrol. Karena kalau nggak ada kontrol, yang seperti itu lewat, Bang. Nah ini yang saya rasakan yang paling sulit adalah memberikan pemahaman lalu menjaga konsistensinya. Apa yang diperlukan? Pembinaan jajaran kita itu jadi penting. Seringkali BIMTEK itu hanya sifatnya seremonial, dilakukan secara massal, metodenya disamakan, jadi akhirnya daya serap jajaran itu tidak maksimal. Nah ini jadi koreksi yang menurut saya penting untuk dibenahi jelang 2024. Ya, kita sudah mau sampai pada tahapan terakhir ya.
Jadi tadi teknologi mengatakan salah satu yang penting itu untuk membuat kelancaran ke depan itu soal bagaimana menyamakan persepsi gitu. Ada banyak problem di situ ya, termasuk sebetulnya 5 orang ini juga harus punya persepsi yang sama ya terhadap satu persoalan atau terhadap satu fenomena yang kira-kira akan menjadi persoalan dalam pemilu. Nah ini pertanyaan saya yang terakhir nih, Bung Kakak, tantangan apa ya? Bukan, tadi saya udah bilang tantangan. Jadi kira-kira dalam pemilu 2024 apa sih yang paling berat yang dibayangkan itu? Menurut Bung Kakak, sekalian kita kasih PR nih kepada teknologi dan teman-teman kan gitu. Ya, tentu saja yang paling berat adalah memprediksi apa yang akan terjadi. Nah iya, tapi maksud saya ya, itu nanti saya jabarkan. Ya, sesuatu yang kira-kira sudah bisa kita bayangkan, apalagi kalau kita kemudian bandingkan dengan apa yang terjadi di masa lalu. Ya. Tadi sudah dibilang kan secara teknis mungkin agak repotnya karena Karena 5 kotak suara, kemudian dulu ada banyak orang yang menjadi korban. Nah sekarang selain itu ada nggak? Tentu saja ada sesuatu yang hampir sulit terprediksi, misalnya meningkatnya penggunaan informasi teknologi akan sangat masif dibandingkan jauh lebih itu masif dibandingkan 2020 sekalipun. Nah, kemudian tantangan kedua, karena kita sudah mengetahui beberapa permasalahan yang potensial muncul adalah soal perencanaan. Perencanaan ini menjadi penting dan tentu saja perencanaan yang terintegratif antara semua stakeholder, khususnya KPU pada saat membuat tahapan dan program. Tidak sekedar membuat tahapan program sebagaimana bisnis as usual seperti sekarang, tetapi memperhitungkan sampai detail, misalnya potensi risiko adanya teman-teman yang kelelahan. Itu harus dihitung dengan sangat baik oleh teman-teman KPU karena sudah diketahui. Jadi permasalahan yang paling besar adalah apa yang sudah diketahui, kemudian mengantisipasi semua itu dengan sebuah tahapan dan program. Tentu saja buat Bawaslu itu adalah bagaimana melakukan pengawasan yang pelaksananya oleh KPU dengan sebuah perencanaan yang komprehensif. Di situ problemnya. Kemudian hal lain tentu saja bagaimana mengajak stakeholder. Salah satunya adalah pemerintah. Netralitas ASN ada di mereka, kemudian keamanan ada di mereka, kemudian juga partai politik adalah sebagian dari mereka. Jadi bagaimana menyampaikan pesan bahwa kita harus melakukan sesuatu yang tidak sebagaimana biasanya. Itu adalah tantangan terbesar yang bisa diprediksi, tetapi tentu saja konklusinya perlu dicari bersama dan perlu dicari secara komprehensif. Nah, saya pikir itu PR yang tidak bisa disebut mudah, tetapi juga saya pikir bisa dilakukan semaksimal mungkin. Jadi pada saat misalnya dari teknologi, pengawasan jika KPU-nya menggunakan IT, pengawasannya tidak manual lagi. Menjadi sebuah sistem audit informasi teknologi, misalnya seperti audit forensik terhadap informasi teknologi. Jadi tidak mengejar helikopter dengan kita berlari. Selama ini saya masih melihat, mohon maaf, di Bawaslu itu masih menggunakan pengawasan manual untuk sesuatu yang IT. Nah, di KPU-nya sendiri harus mempersiapkan ruang. Pengawasan manual untuk sesuatu yang IT? Ya, melalui WhatsApp group. Boleh, itu inovasi bagus, tetapi belum move on lah ya, belum sepenuhnya move on. Ya, karena memang ada informasi yang belum tersampaikan dari KPU. Informasinya ada 2 hal yang kelemahan di KPU. Pertama, mereka tidak utuh dalam hal informasi teknologi. Kedua, tidak disampaikan secara cukup proper kepada teman-teman stakeholder, minimal Bawaslu. Jadi Bawaslu tahu, oh kalau Anda menggunakan misalnya e-rekap, maka kami akan menggunakan audit e-rekap. Ini yang tidak tersampaikan. Kalau tidak tersampaikan, bagaimana mungkin teknologi akan membuat sistem audit e-rekap? Tetapi ini tentu saja tidak bisa dibuat, oh kami sudah membuat. Tidak, kami akan merencanakan sistemnya begini, yang membuat adalah siapa, sampai terdelivery dengan baik kepada teman-teman di Bawaslu, terdelivery dengan baik kepada teman-teman partai politik dan publik.
Gitu. Iya, saya menangkap Bung Kakek ini mengatakan sebetulnya tantangan paling besar ini bagi penyelenggara pemilu adalah bagaimana menggerakkan ya atau membangun sinergi dengan lembaga-lembaga lain yang sebetulnya juga ya katakanlah menentukan lancar atau berhasil tidaknya pemilu. Tadi disebut ada pemerintah gitu ya, kemudian ada kalau IT ini nanti dengan Kementerian Kominfo gitu ya. Ada juga dengan lembaga lain seperti Dukcapil ya. Ada dengan KPI untuk untuk pemantauan penyiaran media dan lain-lain gitu ya. Jadi selama ini mungkin itu belum seirama ya, belum maksimal itu. Sehingga seringkali ada keluhan, ada keterhambatan di sana yang hampir nggak ada solusinya gitu. Ya, saya kira ini tantangan yang menarik ya, meskipun mulai harus dicari sejak sekarang oleh teman-teman penyelenggara. Nah, kalau ya ini sudah pengalaman 5 tahun sebagai penyelenggara pemilu di Jawa Barat, di Bawaslu. Di 2024 lah, selain yang tadi dikemukakan ya, yang menyeramkan apa sih? Nggak ada yang menyeramkan ya. Nggak ada yang menyeramkan. Masa sih orang membayangkan pemilu 2024 ini seram sekali soalnya kan gitu. Tapi bagus lah kalau penyelenggara pemilu merasa nggak ada yang menyeramkan, sebetulnya mungkin baik ya. Tidak ada yang menyeramkan dalam konteks memang semua proses itu kita terang benderang, kita semua bisa lihat, sehingga mitigasi resiko pun sudah bisa kita hitung dari sekarang. Misalnya tadi yang seperti Bang Kakak sampaikan, misalnya soal antara KPU dan Bawaslu, ini kan orang sering bilang kayak Tom and Jerry. Ini bisa nggak disudahin? Bisa. Itu yang tadi tuh kan seirama antara penyelenggara pemilu sendiri ya. Contoh misalnya penggunaan Sirekap kemarin, misalnya gitu ya. Nah, kenapa hebohnya itu di ujung? Bawaslu kemudian mempersoalkan di ujung. Karena memang sejak awal tidak terbuka, tidak ada komunikasi. Padahal salah satu kewenangan Bawaslu adalah melakukan pengawasan terhadap tahapan, jadwal, dan program yang dirancang oleh KPU. Sebenarnya kalau dua lembaga ini terbuka, lalu tidak ada upaya untuk gagah-gagahan gitu ya, terbuka aja, karena toh yang tujuannya sama, ngawal demokrasi. Maka dia sejak awal sudah bisa berkomentar soal perencanaan Sirekap kira-kira bagus atau tidak, kira-kira akan tepat guna atau tidak gitu, sehingga nggak heboh di ujung. Betul, paling tidak ada komunikasi, kami mau bikin begini loh Sirekap gitu ya, sistemnya begini, bisa nggak gitu. Termasuk kan Bang, misalnya Sirekap digunakan supaya dia efektif dan tepat guna, jangan hanya KPU yang menggunakan, tapi pengawas TPS juga punya sistem yang sama, aplikasi yang sama, saksi juga begitu, sehingga daya kontrolnya tuh enak. Satu kali kerjaan semua orang punya data yang sama, koreksinya cepat. Nah kalau ini kan belum, jadi memang dalam konteks ini saya kira tantangan ke depan itu memang bagaimana tujuan yang sudah sama itu lalu jalannya itu bisa seirama. Karena kalau enggak begitu, istilah Tom and Jerry ada terus. Ya, memang itu jadi satu problem kita ya. Termasuk sebetulnya dalam pembuatan PKPU. Seringkali tidak ada komunikasi ya, sehingga ya tafsirnya juga bisa beda-beda gitu ya. KPU tafsirnya begini, Bawaslu tafsir begini gitu, sehingga yang berpolemik di publik malah adalah penyelenggara pemilu gitu ya. Jadi saya kira itu penting untuk dipikirkan ke depan, karena sebagian problem penyelenggaraan pemilu kita di masa lalu menurut saya juga disumbang oleh Tom and Jerry-nya antara KPU dan Bawaslu ya. Saya kira bukan Bang Jerry ini ya. Ini spirit bukan seperti Ray ini. Dan Jerry bukan. Ini spirit seperti ini yang mulai sejak awal menurut saya sendiri berpendapat ya. Spirit seperti ini harus kita mulai tularkan sejak sekarang, dan yang mudah-mudahan teman-teman di Bawaslu kemudian di KPU itu punya kerangka pikir yang sama terkait dengan itu, sehingga kolaborasi itu bisa terwujud ya. Bahkan saya membayangkan kalau Sirekap itu kenapa sih meskipun anggarannya di 2 tempat tidak dibuat satu aja, kan gitu. Apa yang nggak bisa, kan ini dipakai semua untuk penyelenggaraan pemilu, toh ini hanya alat kan gitu.
Harusnya untuk memudahkan, memperlancar. jangan bikin susah, kan Betul, gitu kira-kira. gitu. Jadi saya kira spirit ini sudah betul dan ada banyak percakapan ini memang ada banyak yang menarik, termasuk memunculkan beberapa kata kunci yang menurut saya penting ya. Dan kenapa ini penting? Karena di masa lalu ada problem-problem yang terjadi terkait dengan itu, misalnya soal kekompakan penyelenggara pemilu, kolaborasi di antara penyelenggara pemilu, bahkan dengan stakeholder lain ya, yang terkait dengan urusan kepemiluan. Lalu yang lain ini soal komunikasi. Penyelenggara pemilu itu harus mampu membangun komunikasi dengan publik untuk keterlibatan dan partisipasi. Tadi Teh Loli menyinggung secara khusus soal generasi milenial. Ada kader 13 ribuan ya, kader pengawasan partisipatif yang sudah dibentuk lah, ya, atau sudah dikader oleh Bawaslu selama ini, dan banyak hal lain gitu. Jadi kita harapkan sebetulnya teman-teman penyelenggara pemilu ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik gitu ya, Teh Loli dan Bung Kaka juga sebagai pengawal ini yang akan setia memantau dan akan setia memantau kinerja, tapi harus kolaboratif juga. Betul. Ini kan gitu dengan teman-teman pemantau gitu. Nah, kita harus akhiri, nanti kita bisa ketemu lagi karena pemilu kita masih panjang. Terima kasih Teh Loli, ini kesempatan yang luar biasa ya, penghormatan yang luar biasa bagi kami dan RKN Media TV. Karena ini pertama kali datang setelah ditetapkan oleh Komisi 2 DPR ya, termasuk Bung Kaka. Kita masih akan ketemu lagi. Terima kasih banyak. Kita akan ketemu lagi dalam update berikutnya. Jika ada komentar, Anda bisa menyampaikan dalam kolom komentar yang tersedia. Saya Jerry Sumampo. Di update kali ini kita berjumpa kembali dalam episode berikutnya. Terima kasih.